Pengalaman ini dialami oleh Andang dari Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Andang adalah seorang lelaki dari Wonosari yang bekerja di sebuah puskesmas, tepatnya bagian stay di UGD alias unit gawat darurat. Puskesmas tempat Andang bekerja, lokasinya berada di pedesaan, terletak di tepi jalan arah pantai selatan Gunung Kidul. Suatu ketika, Andang dapat giliran jaga shift malam. Malam itu, Andang bertugas berdua. Karena di ruang UGD lagi tidak ada pasien, maka Andang gunakan waktu jaganya buat bikin laporan dengan laptopnya. Sekitar jam 9 malam, datanglah dokter jaga. Sebut saja namanya Pak D. Biar tidak bosan, mereka bertiga ngobrol-ngobrol sembari menonton televisi. Sekitar jam 10 malam, datang rombongan bapak-bapak yang membawa seorang wanita berumur sekitar 25 tahun yang terluka dan susah diajak bicara. Dari keterangan rombongan bapak-bapak ini, mereka menemukan embak yang terluka tersebut jatuh dari sepeda motor di pinggir hutan. Setelah mendapat pertolongan pertama dari dokter Pak D, akhirnya si embak bisa diajak komunikasi. Ternyata dia bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di Gunung Kidul. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat luka yang cukup dalam di persendian kakinya. Nafasnya sesak, serta terlihat masih trauma dengan kejadian yang baru dialaminya. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya dokter Pak D merujuk si embak untuk dibawa ke rumah sakit tempat dia bekerja. Karena keterbatasan karyawan, Andang pun merangkap sebagai supir ambulans. Andang lalu mempersiapkan mobil ambulans untuk mengantar si Mbak ke rumah sakit. Wah, sudah jam 11 malam nih. Saya temani dah. Nanti sekalian mampir di Wonosari dulu, ujar dokter Pak D kepada Andang. Setelah mobil ambulans siap beserta perlengkapannya, Andang pun meluncur mengendarai mobil tua itu untuk mengantar si Mbak yang terluka itu. Ia ditemani dokter Pak D dan keluarga pasien. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, mereka pun sampai di rumah sakit. Pasien sudah diterima dan mendapat perawatan lanjutan. Andang dan dokter Pak D lalu pamitan kepada keluarga pasien dan segera bergegas kembali menuju puskesmas. Selepas Wonosari, Andang dan Pak D melewati jalanan yang sangat sepi. Pertama-tama, di kanan kiri jalan hanya terdapat ladang dan tanah kosong. Lama-kelamaan, Andang melewati jalan yang kanan kirinya hutan. Lalu, lokasi terjatuhnya si Mbak. Karena kondisi tengah malam dan sepi, itu membuat Andang tak sadar menekan pedal gas ambulans tuanya lebih dalam. Agar suasana tidak senyap, sembari menyetir Andang berbincang-bincang dengan dokter Pak D. Sampai pada sebuah tikungan tajam, Andang mengurangi kecepatan mobilnya. Namun tiba-tiba terdengar suara nenek-nenek terbatuk. Andang merasa tengkuknya merinding. Mereka berdua berhenti berbicara dan fokus pada pendengaran. Lalu, suara nenek-nenek batuk itu terdengar kembali. Dokter Pak D yang ketakutan menatap Andang. "Kamu dengar juga, Andang?" tanya dokter Pak D kepada Andang. "Iya dok, saya juga dengar," jawab Andang pelan sambil mengangguk. Suasana langsung hening. Andang dan dokter merasa ada makhluk lain yang ikut di dalam ambulansnya. Beberapa saat kemudian, sampai juga Andang dan dokter Pak D di puskesmas tempatnya bekerja.
Dokter Pakde langsung turun dan lari meninggalkan Andang sendirian di dalam ambulans. Sebenarnya, Andang juga mau ikutan lari, tapi gengsi. Maka, dengan sekuat tenaga, Andang berusaha mengusir rasa takut yang menghampirinya. Ya Allah, kenapa saya ini apes benar? Ucap Andang dalam hati. Akhirnya, Andang memberanikan diri memarkir mobil ambulans ke garasi. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Ketika itu, kondisi puskesmas sudah sepi. Teman jaga Andang juga sudah molor di ruang tunggu. Sementara dokter Pakde sudah ngacir masuk ke rumah dinas. Andang masih sendirian beres-beres ambulansnya. Saat itu, Andang mau mengambil tabung oksigen dan perlengkapan lainnya yang ada di dalam ambulans untuk dipindahkan ke ruang UGD. Andang pun turun dari kabin supir dan melanjutkan perjalanannya ke belakang. Dan terdengar lagi suara nenek tua yang batuk. Andang merasa bimbang. Ia mau lari, tapi kerjaannya belum selesai. Mau meneruskan pekerjaan, tapi ada setan di dalam ambulans itu. Bismillah. Andang nekat membuka pintu belakang ambulans dan ternyata tidak ditemukan apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Sementara itu, dokter Pakde masih mengintip dan mengawasi Andang dari balik orden rumah dinasnya. Andang mulai mengangkat tabung oksigen dan peralatan medis dari dalam ambulans dan memindahkannya ke dalam ruang UGD. Saat selesai menaruh peralatan, Andang kembali ke ambulans bermaksud menutup pintu belakang mobilnya. Sebenarnya, Andang merasa ragu, tapi masa mobil ambulans dibiarkan pintu belakangnya terbuka. Dengan perasaan ngeri, Andang pun kembali ke ambulans. Andang berusaha memalingkan pandangan agar tidak melihat kabin ambulans. Handle pintu mobil yang sudah dipegang. Dan saat sampai separuh, terdengar lagi suara nenek-nenek yang batuk. Ia berusaha untuk lari, tapi apa daya, kakinya seperti tertancap dengan tanah. Lalu terdengar suara nenek tua yang berbicara. Nak, ini Simbah, kepalanya gatel. Andang ketakutan bukan kepalang. Tapi entah kenapa saat mendengar suara itu, ia bukannya segera menutup pintu ambulans dan lari, melainkan malah membukanya kembali. Dan ia melihat samar-samar sesosok nenek-nenek di dalam kabin ambulans. Mbah, apanya yang gatel? Tanya Andang. Astaga, ternyata nenek-nenek itu menyodorkan sesuatu di depan Andang. Tangan nenek itu terlihat seperti tengkorak berwarna hitam. Dan sesuatu yang disodorkannya itu ternyata sebuah kepala gundul. Mukanya rata, tidak ada mata, hidung dan mulutnya. Andang lalu komat kamit berusaha mengeluarkan sebuah kalimat, tapi tidak bisa. Beberapa detik kemudian, barulah Andang bisa bergerak dan langsung menutup pintu ambulans. Kemudian ia lari ke dalam pos jaga. Keesokan harinya, barulah dokter Pakde memberitahu Andang bahwa dia juga melihat penampakan nenek tua di jok depan mobil ambulans. Ia melihat nenek tersebut duduk sembari menatap dengan mata yang memerah dan mulut yang menyeringai. Itu merupakan pemandangan yang tidak bisa dilupa si dokter. Namun, ia tidak sanggup memberitahu Andang bahwa ada sosok setan yang ada di jok depan mobil.